Tahun 1187, Sultan Saladin berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang, menghancurkan pasukan salib yang selama ini dianggap sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Kekalahan ini bukan cuma bikin pasukan Kristen kehilangan banyak prajurit aja, tapi juga bikin Yerusalem jatuh ke tangan kaum muslimin lagi, dan bikin seluruh Eropa harus bangkit buat meresponsnya. Sebelum kita bahas bagaimana pertempurannya berjalan, kita perlu tahu dulu ya, kenapa situasi bisa sampai pada pertempuran yang begitu dahsyat ini. Kondisi kerajaan Yerusalem pada saat itu. Setelah beberapa dekade berkuasa di Tanah Suci, kerajaan Yerusalem mulai mengalami masalah internal yang cukup parah. Ada perselisihan antar kaum bangsawan tentang siapa yang layak jadi raja, dan juga ada masalah dengan pengelolaan ekonomi serta militer. Raja yang menjabat saat itu adalah Guy de Lusignan yang banyak dianggap sebagai pemimpin yang lemah dan mudah dipengaruhi. Banyak prajurit Kristen yang merasa kalau mereka sudah terlalu nyaman dan lupa dengan ancaman dari luar. Kebijakan yang membuat hubungan memanas. Ada seorang bangsawan Kristen bernama Reynald de Chatillon yang seringkali melakukan tindakan yang menyakitkan hati kaum muslimin. Dia sering menyerang kapal dagang muslimin di Laut Merah, dan bahkan pernah mengancam buat mengganggu aliran air Sungai Yordan yang sangat penting buat daerah sekitarnya. Hal ini bikin Sultan Saladin sangat marah dan merasa kalau harus mengambil tindakan tegas buat menjaga kehormatan dan kepentingan kaum muslimin. Persiapan militer Saladin. Sebelum melakukan serangan besar, Saladin sudah melakukan persiapan yang sangat matang selama bertahun-tahun. Dia berhasil menyatukan berbagai kesultanan muslimin yang tadinya terpecah-pecah menjadi satu kekuatan yang solid. Dia juga membangun pasukan yang terlatih dengan baik, lengkap dengan pasukan kavaleri yang tangguh dan pasukan penembak panah yang handal. Selain itu, Saladin juga sangat pandai dalam merencanakan strategi perang dan memahami kondisi geografis daerah yang akan jadi medan pertempuran. Saat Saladin mulai melakukan serangan ke wilayah kerajaan Yerusalem, para pemimpin Kristen malah mengambil keputusan yang salah. Mereka memutuskan buat keluar dari benteng yang aman dan mencari pasukan Saladin buat bertempur langsung, padahal mereka tidak mengetahui kondisi medan dan juga tidak membawa cukup persediaan makanan serta air minum. Ini jadi kesalahan fatal yang bakal mereka sesali nantinya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, pertempuran Hattin bukan cuma terjadi begitu saja, tapi ada banyak faktor yang berkontribusi buat membuatnya jadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah. Nah, sekarang ini nih, bagian yang paling menarik. Bagaimana Sultan Saladin menggunakan strategi yang sangat cerdas buat membuat pasukan salib jadi lemah sebelum pertempuran sebenarnya dimulai. Strategi penjarahan dan pembakaran ladang. Saat pasukan Kristen mulai bergerak keluar dari benteng, Saladin memerintahkan pasukannya buat menyerang daerah sekitar dan membakar semua ladang serta sumber makanan yang bisa dijangkau pasukan Kristen. Tujuannya jelas, buat membuat pasukan Kristen kesulitan mendapatkan makanan, dan juga buat membuat mereka merasa tertekan dan khawatir. Selain itu, pembakaran ladang juga membuat udara jadi panas dan penuh dengan asap, yang bikin kondisi perjalanan pasukan Kristen jadi semakin menyakitkan. Saladin tahu kalau pasukan Kristen sangat bergantung pada kavaleri mereka yang kuat. Jadi dia merencanakan buat menarik pasukan Kristen ke daerah yang berbukit-bukit dan tandus, di mana kavaleri tidak bisa bergerak dengan leluasa. Daerah sekitar Gunung Hattin adalah daerah yang sangat cocok buat ini. Tanahnya kasar, banyak batu-batu, dan sangat panas di siang hari. Pasukan Kristen yang membawa banyak perlengkapan berat jadi kesulitan bergerak di daerah ini, dan mereka juga tidak menemukan sumber air minum yang cukup. Saladin sengaja membiarkan pasukan Kristen merasa kalau mereka punya kesempatan buat menyerang dan menang. Dia memerintahkan sebagian pasukannya buat tampak lemah dan mundur saat ditemui pasukan Kristen. Ini bikin para pemimpin Kristen merasa percaya diri dan memerintahkan pasukannya buat mengejar pasukan Saladin dengan tergesa-gesa. Akibatnya, formasi pasukan Kristen jadi kacau dan mereka semakin jauh dari sumber air minum serta tempat perlindungan. Setelah beberapa hari berjalan tanpa cukup makanan dan air minum, pasukan Kristen sudah sangat lemah dan capek. Mereka akhirnya berhenti di sekitar Gunung Hattin buat beristirahat dan mencari cara buat mendapatkan air minum.
Tapi saat itu juga, pasukan Saladin muncul dari segala arah dan mulai menyerang pasukan Kristen yang sudah tidak berdaya lagi. Ini jadi awal dari akhir bagi pasukan salib. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, Sultan Saladin bukan cuma pemimpin yang pemberani, tapi juga sangat pandai dalam merencanakan strategi perang. Dia tahu kalau menang perang tidak selalu harus dengan kekuatan fisik belaka, tapi juga dengan kecerdasan dan kejeniusan dalam merencanakan. Sekarang kita masuk ke inti dari cerita ini. Bagaimana proses pertempuran Hattin yang terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 1187. Pagi hari itu, pasukan Kristen sudah sangat lemah karena kelaparan dan kekurangan air minum. Mereka mencoba buat mencapai sumber air minum di dekat sungai Yordan, tapi jalan mereka sudah diblokir oleh pasukan Saladin. Saat matahari mulai tinggi dan suhu udara semakin panas, pasukan Saladin mulai menyerang dari segala arah. Pasukan penembak panah Saladin yang terlatih dengan baik mulai menembak pasukan Kristen dari kejauhan. Mereka menargetkan kuda-kuda kavaleri Kristen yang sangat penting buat mobilitas pasukan. Banyak kuda yang terluka dan mati, yang bikin kavaleri Kristen tidak bisa bergerak dengan leluasa dan jadi sasaran mudah buat serangan selanjutnya. Selain itu, serangan panah juga membuat pasukan Kristen jadi semakin tertekan dan tidak bisa membentuk formasi yang baik. Setelah pasukan penembak panah berhasil membuat pasukan Kristen jadi lemah, pasukan kavaleri Saladin mulai menyerang dengan cepat dan gesit. Mereka menyerang dari segala arah, memecah formasi pasukan Kristen dan membuat mereka jadi semakin kacau. Banyak prajurit Kristen yang terbunuh atau ditangkap saat ini. Dan para pemimpin mereka juga kesulitan buat mengatur pasukannya karena kondisi yang sangat kacau. Banyak prajurit Kristen yang mencoba buat berlari ke atas gunung Hattin buat mencari perlindungan. Mereka membentuk benteng sementara di atas gunung dan berusaha bertahan dari serangan pasukan Saladin. Tapi karena mereka sudah sangat lemah dan tidak punya cukup persediaan makanan serta air minum, mereka tidak bisa bertahan lama. Setelah beberapa jam bertempur, sebagian besar prajurit Kristen yang masih hidup akhirnya menyerah. Pasukan Kristen mengalami kekalahan yang sangat parah. Ribuan prajurit Kristen terbunuh atau ditangkap, termasuk banyak bangsawan dan pemimpin penting seperti Raja Guy de Lusignan, Komandan Ksatria Templar Gerard de Raidfort, dan juga bangsawan yang sudah disebutkan tadi, Reynold de Chatillon. Hanya sedikit prajurit Kristen yang berhasil lolos dari pertempuran ini dan melarikan diri ke benteng-benteng terdekat. Selain itu, pasukan Saladin juga berhasil merebut banyak persediaan militer penting dari pasukan Kristen, termasuk panji suci Kristen yang disebut True Cross. Jadi itu dia teman-teman, proses pertempuran yang bikin pasukan salib hancur total dan mengubah wajah sejarah perang salib secara total. Setelah kemenangan besar di pertempuran Hattin, Sultan Saladin tidak berhenti sampai situ aja. Dia langsung melanjutkan serangan ke berbagai kota penting di kerajaan Yerusalem, dan yang paling penting adalah kota Yerusalem sendiri. Setelah beberapa minggu pengepungan, kota Yerusalem akhirnya menyerah pada tanggal 2 Oktober tahun 1187. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan pasukan Kristen saat mereka menaklukkan Yerusalem tahun 1099, Sultan Saladin memberikan perlakuan yang sangat baik buat penduduk Kristen yang tinggal di kota itu. Dia mengizinkan mereka buat tinggal di kota dengan membayar pajak, atau kalau mereka mau pergi, mereka bisa membawa barang-barang mereka dan mendapatkan perlindungan saat perjalanan. Hal ini membuat nama Saladin semakin terkenal sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang. Kabar jatuhnya Yerusalem dan kekalahan besar pasukan salib membuat seluruh Eropa bergoncang. Banyak orang Kristen merasa sangat sedih dan marah, dan mereka meminta para pemimpin Eropa buat mengambil tindakan segera buat menaklukkan kembali Tanah Suci. Para paus di Roma juga segera memanggil umat Kristen buat melakukan perang salib baru, yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib ke-8. Beberapa raja terbesar Eropa saat itu memutuskan buat ikut langsung dalam perang salib baru ini. Di antaranya adalah Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Friedrich I dari Kekaisaran Romawi Suci, dan Raja Philip II dari Prancis. Masing-masing dari mereka punya tujuan sendiri, mulai dari ingin mendapatkan kemenangan yang mulia, memperluas kekuasaan kerajaan mereka,
sampai ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari perdagangan di timur. Para raja Eropa mulai melakukan persiapan yang sangat matang buat perjalanan ke timur. Mereka mengumpulkan pasukan yang besar, mempersiapkan persediaan makanan dan perlengkapan perang yang cukup, dan juga mencari cara buat membiayai perang yang sangat mahal ini. Beberapa raja bahkan harus meningkatkan pajak atau menjual sebagian wilayah kerajaan mereka buat mendapatkan uang yang dibutuhkan. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, kekalahan di pertempuran Hattin tidak hanya mengubah situasi di Tanah Suci, tapi juga berdampak besar buat kondisi politik dan militer di seluruh Eropa. Nah, sekarang ini nih, kita bahas apa aja sih dampak jangka panjang dari pertempuran Hattin buat kedua belah pihak, baik kaum muslimin maupun Kristen. Pertempuran Hattin menjadi bukti bahwa kaum muslimin bisa bersatu dan mengalahkan pasukan yang kuat jika mereka punya pemimpin yang baik dan strategi yang tepat. Kemenangan ini juga membuat nama Sultan Saladin semakin terkenal sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam, dan dia menjadi contoh bagi banyak pemimpin muslim di masa depan. Selain itu, jatuhnya Yerusalem juga membuat kaum muslimin merasa bangga dan semakin menyatukan diri untuk menjaga daerah suci mereka. Kekalahan di pertempuran Hattin membuat mereka menyadari kalau mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisik belaka buat menguasai Tanah Suci. Mereka mulai lebih memperhatikan masalah internal kerajaan mereka, seperti memperkuat formasi militer, meningkatkan pengelolaan ekonomi, dan juga menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, perang salib baru yang dilakukan setelahnya juga membuat mereka lebih memahami budaya dan cara hidup orang di timur, yang kemudian berdampak pada pertukaran budaya yang lebih aktif. Meskipun pertempuran Hattin adalah peristiwa perang yang dahsyat, tapi dia juga berdampak positif pada pertukaran budaya antara timur dan barat. Banyak ilmu pengetahuan dari timur seperti matematika, kedokteran, dan ilmu pertanian masuk ke Eropa dan membantu kemajuan peradaban di sana. Selain itu, banyak barang-barang baru dari timur juga semakin dikenal di Eropa, yang membuat gaya hidup orang Eropa jadi lebih baik. Pertempuran Hattin juga berdampak pada kondisi politik dunia pada saat itu. Ia membuat hubungan antara Eropa dan timur menjadi lebih kompleks, dan juga membuat kerajaan-kerajaan besar mulai lebih memperhatikan kepentingan mereka di daerah timur. Selain itu, kemenangan Saladin juga membuat kekuatan muslimin menjadi lebih dihormati di dunia internasional. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, pertempuran Hattin bukan cuma peristiwa perang biasa, tapi sebuah peristiwa yang memiliki dampak sangat besar buat perkembangan sejarah manusia secara keseluruhan. Oke deh teman-teman, sekian aja pembahasan kita tentang pertempuran Hattin kali ini. Semoga kamu dapat banyak ilmu baru dan jadi lebih paham tentang betapa pentingnya peristiwa ini dalam sejarah dunia. Jangan lupa ya buat like video ini buat dukung kita terus, komen apa yang kamu pikirin tentang Sultan Saladin dan pertempuran Hattin, dan juga subscribe buat channel kita agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah seru lainnya. Kalau ada topik sejarah lain yang kamu mau kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.